Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah sholat sunnah dan ibadah sunnah lainnya. Salah satu di antaranya yaitu kita sunahkan untuk menjalankan sholat tarawih sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atau qiyamul lain pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya barang siapa yang menjalankan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah, niscaya maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan berikut akan kita bahas yaitu fadilah sholat tarawih dari malam pertama sampai malam yang ke-10. Untuk fadilah sholat tarawih yang malam pertama yaitu sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Ali berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di malam pertama, maka Nabi SAW menjawab, pada malam pertama orang mukmin yang melakukan sholat tarawih maka akan diampuni segala dosanya sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang menjalankan ibadah sholat tarawih di malam pertama maka akan diampuni segala dosa-dosanya seperti baru lahir, artinya bersih dan tanpa dosa. Untuk fadilah sholat tarawih yang malam kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan suci Ramadan, kemudian beliau bersabda, yaitu diampuni dosa kedua ibu bapaknya apabila keduanya beriman. Hadis riwayat Durratun Nasihin. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya barang siapa yang menjalankan sholat tarawih di malam kedua maka akan diampuni segala dosanya dan dosa kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya adalah seorang muslim. Keutamaan sholat tarawih yang malam ketiga yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan, kemudian beliau bersabda, berseru malaikat dari bawah arsy, mulailah Allah menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa fadilah sholat tarawih di malam ketiga yaitu semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keutamaan sholat tarawih di malam keempat yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, baginya pahala seperti membaca semua kitab Allah, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Hadis dari kitab Durratun Nasihin. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fadilah sholat tarawih di malam keempat yaitu kita mendapatkan pahala seperti membaca semua kitab Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Untuk fadilah sholat tarawih yang malam kelima, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berikan padanya pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa fadilah sholat tarawih di malam kelima yaitu mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Untuk keutamaan sholat tarawih di malam yang ke-6, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan mencurahkan padanya pahala seperti pahala orang yang melakukan tawaf di Baitullah dan sebagian memohonkan ampun kepadanya. Sumber dari hadis dari kitab Durratun Nasihin. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa fadilah sholat tarawih di malam ke-6 yaitu kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan tawaf dan semua batuan yang ada akan memintakan ampunan kepada kita. Lanjut untuk keutamaan sholat tarawih di malam yang ke-7, Nabi Muhammad SAW bersabda, seakan-akan dia bertemu Musa alaihissalam dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Di sini bisa kita simpulkan bahwa keutamaan sholat tarawih yaitu seperti perjuangan Nabi Musa SAW ketika menang atas Fir'aun dan Haman. Untuk keutamaan sholat tarawih di
ke-8. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan memberikan kepadanya seperti apa yang telah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keutamaan sholat tarawih di malam ke-8 kita akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sumber dari hadis Kitabul Nasikin. Untuk keutamaan sholat tarawih di malam ke-9, Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Dari sini dapat kita simpulkan, yaitu fadilah sholat tarawih di malam ke-9 kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Muhammad SAW. Sumber hadis dari kitab